Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang tari tasyrik dalam pandangan orientalis dan pandangan pakar hukum Islam terhadap orientalis. Orientalis sendiri berasal dari bahasa Romawi yaitu Orient yang berarti timur. Orientalis merupakan suatu aliran atau mazhab yang mendalami atau mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan dunia ketimuran. Sejarah munculnya kaum atau gerakan orientalis ini tidak diketahui sejak kapan dan siapa orang Eropa yang pertama kali memiliki keinginan untuk mengkaji studi ketimuran. Menurut Hussein Haikal, beliau berpendapat bahwa gerakan orientalis ini muncul ketika Islam melawan Romawi. Dan ada yang mengatakan dan sebagian mengatakan gerakan orientalis ini muncul ketika atau akibat dari perang salib, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa gerakan orientalis ini muncul akibat atau terjadi pada saat Islam melawan Kristen di Andalusia. Orientalis melewati 4 periode sejak kemunculannya. Yang pertama yaitu periode benci. Pada periode ini, kaum orientalis memandang Islam dalam segala aspeknya dengan keadaan benci. Yang kedua yaitu periode sanksi. Periode sanksi yaitu di mana periode ini kaum orientalis atau gerakan orientalis memandang Islam dengan bimbang atau ragu karena kebenaran yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu periode mendekati. Yang dimaksud dengan periode mendekati ini adalah periode di mana kaum orientalisme tidak menampakkan dirinya. Maksudnya itu bagaimana sebenarnya hati mereka terhadap Islam. Yang terakhir yaitu periode toleransi. Pada periode ini lebih menekankan hasil penelitian yang bersifat objektif untuk kepentingan kehidupan umat manusia. Tujuan atau motivasi orientalis yang pertama yaitu untuk mengungkap dan menyikap simbolik ungkapan kultural Islam di mana bahasa Arab merupakan wahana utama. Motivasi yang lainnya yaitu berupa keagamaan, imperialisme politik, dan ilmiah. Keagamaan yaitu Islam, perkembangan Islam di Spanyol ditandai dengan didirikannya Universitas Cordova. Cordova yang memiliki kemajuan ilmu, memiliki pengetahuan sehingga banyak para pendeta dan rohib tertarik untuk menuntut ilmu di sana. Yang kedua yaitu imperialisme dan politik. Perkembangan ilmu pada motivasi ini terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh bangsa Barat. Kajian orientalisme tentang Islam pada masa ini erat kaitannya dengan tujuan imperialisme Barat, sehingga sedikit tidaknya tulisan mereka mendeskripsikan hal yang negatif tentang Islam. Yang kedua yaitu pandangan orientalisme tentang hukum Islam. Ada dua pandangan terhadap agama Islam, yaitu pandangan secara subjektivitas dan pandangan secara objektivitas. Pandangan secara subjektivitas yaitu di sini Islam dipandang secara objektivitas oleh masing-masing kalangan orientalisme. Pendapat atau pandangan tersebut diabadikan dalam karya, baik berupa jurnal, buku, dan lain sebagainya. Orientalisme dalam hal ini seakan-akan mengatur umat Islam. Mereka berpendapat bahwa dirinya yang paling benar dalam mengkaji ajarannya, sehingga umat Islam dipaksa untuk mempelajari Islam dari kalangan orang non-Islam. Yang kedua yaitu pandangan objektivitas. Pada abad 17 dan 18, Islam dipandang lebih objektif oleh beberapa kalangan orientalisme. Padahal secara umum agama Kristen berlomba-lomba dalam mempertahankan kader-kadernya. Namun berbeda dengan Islam di abad tersebut. Islam dipandang lebih objektif. Hal ini ditandai lahirnya pemikiran baru di Eropa, di mana secara umum pemikiran tersebut menolak hasil pemikiran dari gereja. Yang terakhir yaitu pandangan pakar hukum Islam terhadap orientalisme, terhadap
orientalisme oleh umat Islam, terdapat umat Islam yang menganggap atau bersikap terhadap orientalisme, yaitu bersikap kritis, bersikap ekstrim, menolak dan memusuhinya. Seluruh karya orientalisme, bahkan diantaranya terdapat umat Islam yang menganggap bahwa jika umat Islam mendalami hasil penelitian orientalisme, mereka menganggap bahwa mereka itu termasuk anti-Zionis. Walaupun demikian, terdapat aliran yang toleran terhadap orientalisme. Terdapat dua kelompok umat Islam. Terdapat dua kelompok umat Islam yang terdapat dua kelompok umat Islam. Terdapat dua kelompok umat Islam. Yang pertama yaitu kelompok yang bersikap berlebihan, dan yang satu lagi yaitu kelompok yang bersikap kritis dan hati-hati terhadap toleransi. Salah satu pakar hukum Islam yaitu bernama Maryam Jamilah berada dalam kelompok yang kritis dan berhati-hati. Menurutnya orientalisme tidak sama sekali buruk. Menurutnya hasil penelitian orientalisme menganggapnya tidak sama sekali buruk, tetapi kita harus bersikap hati-hati dan kritis terhadap hasil penelitian orientalisme tersebut.